Awalnya ingin menjatuhkan presiden, kini mengajak boikot pemilu 2029. Katanya kualitas demokrasi Indonesia menurun drastis di era pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu muncul ajakan untuk memboikot pemilu 2029. Pertanyaannya, apakah boikot pemilu benar-benar solusi demokratis? Dalam demokrasi, kritik adalah hak setiap warga negara. Bahkan, kritik yang keras terhadap pemerintahan merupakan bagian daripada kehidupan demokrasi yang sehat. Tetapi, ketika kritik berubah menjadi ajakan untuk memboikot pemilu, kita perlu bertanya, apakah langkah itu memperkuat demokrasi atau justru melemahkan hak rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri? Seorang profesor berpendapat, jika pemilu 2029 dianggap tidak demokratis dan penuh kecurangan, maka rakyat sebaiknya memboikot pemilu. Pandangan ini perlu ditanggapi secara serius. Pertama, benarkah kualitas demokrasi Indonesia menurun karena pemerintahan Prabowo Gibran? Pemerintahan ini bahkan belum genap 2 tahun berjalan. Sementara, berbagai lembaga dan pengamat mencatat bahwa tantangan demokrasi Indonesia sudah berlangsung jauh sebelum Prabowo Gibran terpilih melalui pemilu yang sah dan konstitusional. Artinya, jika ada persoalan demokrasi, maka itu adalah pekerjaan rumah bersama bangsa Indonesia, bukan semata-mata kesalahan satu pemerintahan yang baru berjalan. Faktanya, hingga hari ini, ruang kritik tetap terbuka. Media massa terus memberitakan kritik terhadap pemerintah. Media sosial dipenuhi perdebatan politik setiap hari. Demonstrasi masih berlangsung. Akademisi menyampaikan pendapat secara bebas. Bahkan, ajakan untuk menggulingkan presiden dan penghinaan personal terhadap kepala negara pun masih dapat ditemukan di ruang publik. Kalau semua itu masih terjadi secara terbuka, lalu di mana letak tuduhan bahwa demokrasi Indonesia mati? Kedua, pemilu adalah instrumen utama kedaulatan rakyat. Pemilu bukan milik pemerintah, bukan milik partai politik, bukan milik elit. Pemilu adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu, ketika ada kekurangan dalam sistem pemilu, jawabannya bukan boikot, jawabannya adalah memperbaiki. Kalau ada aturan yang kurang baik, perbaiki undang-undangnya. Kalau ada kelemahan penyelenggaraan, perkuat pengawasannya. Kalau ada